Dan nanti kita pembuktian mengenai tampilan fotonya. Di sini menurut saya ada sedikit ketidakwajaran. Apa yang Anda lihat? Karena saat menampilkan yang si pria itu minta foto wanitanya kan, kemudian wanitanya bilang akhirnya menampilkan fotonya, jeger, keluarnya fotonya langsung satu layar penuh. Dalam ukuran besar maksudnya? Ya, come on. Sebuah WhatsApp kita semua bisa nguji. Di settle apapun WhatsApp kalau kita tampilkan foto pasti yang keluar adalah thumbnail. Ya kan, gambar kecil dulu. Karena di antara chat sama chat sampai itu thumbnail itu diklik baru kebuka gambarnya besar. Tetapi sekarang kalau dia langsung gambarnya besar tidak bisa menampilkan yang thumbnailnya, ini menjadi satu tanda tanya. Bagaimana dia bisa menampilkan ini gitu loh. Ya kan? Kenapa? Memang tidak mudah menampilkan thumbnailnya di WhatsApp. Karena ada beberapa shadow yang beberapa hal yang harusnya tidak terjadi dengan tampilan layar biasa. Yang di sini sekarang tidak terjadi hal seperti itu, ya. Tetapi saya tidak mau masuk kemudian campur sama pihak kepolisian dalam arti sampai membahas yang chatnya, karena polisi tidak memintanya ke sana. Karena di Undang-Undang ITE nomor 27 tahun ayat 1 ya, pasal 27 ayat 1 itu dibilangnya adalah pengunggahnya yang akan dipermasalahkan, bukan perekamnya, pengunggahnya. Yang kalau perekaman, penyimpanan dan kemudian menjadi aktor itu ada undang-undang pornografi, gitu loh. Itu kita mengingatkan pada kasus beberapa saat lalu ya, waktu iya, itu? 2010. Kita ingat yang memperlibatkan beberapa artis kan, misalnya. Nah itu tahun 2010 itu juga yang sama, tergantung dari tanggalnya, kemudian tanggalnya siapa pelakunya, dari rekamannya, itulah yang dibuktikan gitu di undang pornografi. Karena sudah 2008 kan sudah aktif undang-undangnya. Yang muncul di masyarakat adalah saat ini ada yang berbicara atau berpendapat ini adalah rekayasa, ini adalah yang asli. Untuk hal yang rekayasa, apakah ada hal-hal tertentu yang bisa kita ketahui karena ada aplikasi yang bisa memalsukan aplikasi WhatsApp yang seperti yang digunakan dalam kasus ini? Mungkinkah ini dilakukan rekayasa? Gini, kalau aplikasi WhatsApp yang seolah-olah pemalsu aplikasi WhatsApp memang sudah ada, dan saya tidak bisa menyebutkan karena ada sebenarnya banyak ya. Nanti ada orang yang mencoba lagi hal-hal yang lain. Tetapi kita bisa melakukan beberapa pembuktian. Yang tadi saya bilang ada beberapa ciri WhatsApp yang harusnya bisa terjadi, tetapi kalau di sini tidak terjadi. Nah, kita perlu menanyakan, apakah saat dia menayangkan ini semua informasi ini sebetulnya dia memisahkan antara foto yang wanita itu bukan ceritanya dari WhatsApp, ini ada satu tempelan. Ya karena dia tidak berani tampil kan si Anonymous ini kan. Nah jadi itu alasan itu yang harus tampilkan. Kalau dia bilang semuanya bahwa ini semuanya WhatsApp, misalnya dia bilang ini ujung-ujungnya ini semuanya WhatsApp, buat saya sih gugur. Itu gugur? Buat saya gugur karena sudah ada penampilan fotonya itu tidak sesuai dengan WhatsApp. Gitu loh kalau dibilang WhatsApp ya. Tetapi kalau dia bilang ini ceritanya ada foto yang lagi yang tampil, oke, wajar. Ingat ada di akhir dari gambar foto tersebut ada yang seorang si ibu dengan anaknya ditutupi, ya. Itu gambar WhatsApp. Kalau dibilang ibu itu gambar WhatsApp ya ada framingnya, ada border, ada suatu thumbnail. Dengan ukuran yang tidak sebesar itu yang beredar di masyarakat. Masih kecil gitu ya, belum kebuka lebar gitu loh. Tetapi kalau yang lain-lainnya saya masih perlu mempertanyakan. Nah, yang banyak pertanyaan orang selalu kan, apakah itu diedit? Apa itu rekayasa? Jawabannya apa? Itu foto editan. Rekayasa. Ada juga yang beredar di masyarakat adalah audio atau rekaman. Rekaman ini memang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Anda sudah melihatnya, apakah ini ada proses rekayasa penyuntingan? Kalau rekaman di sini ini ada suatu hal yang aneh, gitu loh. Aneh dalam arti bahwa sekarang ini seolah-olah bukan suatu pembicaraan, tapi ini seolah-olah suatu monolog. Si prianya, si wanitanya ngobrol aja terus ya, kemudian lawan bicaranya nggak ada. Kalau itu dikirim melalui voice note seperti kita lihat dari satu fitur di aplikasi WhatsApp. Nah, kalau dia suatu voice note dia rekam, nanti kita bisa menguji voice note itu noise-nya sejajar atau tidak gitu. Yang namanya noise itu di belakang gelombang kita selalu ada yang namanya gelombang suara yang lain yang namanya noise. Nanti kelihatan itu wajar apa tidak. Saat itu mulai naik kemudian putus turun, berarti ada potongan. Gitu loh ya. Nah, kalau sekarang itu dibilang suatu voice note dia rekam ujung ke ujung, harusnya tidak ada potongan-potongan ini. Hal-hal itulah nanti yang akan diamati oleh pihak kepolisian tentunya untuk harusnya bisa membuktikan dan membuktikan ada keterangan resmi juga dari pihak kepolisian soal kasus yang melibatkan Firza Hussein juga tersangka dalam kasus makar. Terima kasih Abah sudah berbagi informasi di Kompas Petang hari ini.